Dari lubuk hati yang murni, kami Trisivitas Unika Dharma Candika, bertekad membangkitkan segenap jiwa raga dengan giat berkarya demi membangun bangsa. Unika Dharma Candikaku, amalkan Tridharmamu. Jayalah kau selalu, alma mater tercinta. Di atas dasar Pancasila, dengan iman yang teguh pada pimpinan Tuhan, menyongsong masa depan yang terbentang dan luas di persada tercinta Indonesia negeriku. Unika Dharma Candikaku, amalkan Tridharmamu. Jayalah kau selalu, alma mater tercinta. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Dharma Candika, yakni Ibu Retno Dewi Pulungsari, Sarjana Hukum, Magister Sains, Magister Hukum. Pada Ibu Retno, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih, selamat datang kepada narasumber kita hari ini, Bapak Didit Aditya Hermawanto, SHMKN, Ngelek ya Bu Den, SHMKN. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk kehadiran dari Ibu Martika Dini Putri SHMH sebagai moderator hari ini. Juga untuk teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu dosen sekalian yang sudah hadir di dalam kuliah umum hari ini, juga mahasiswa-mahasiswa yang terkasih hari ini sudah hadir juga dalam kuliah umum kita.
Kuliah umum kita hari ini akan mengambil tema aspek hukum penjaminan hak tanggungan. Dalam aspek hukum penjaminan hak tanggungan ini, kebetulan dari narasumber kita yang luar biasa hari ini yang terhadir, dari seorang notaris di Mojokerto. Terima kasih ya Pak Didit telah hadir hari ini untuk membagi ilmunya, membagi pengalamannya kepada kami semua. Kami siap hari ini untuk mendengar dan belajar dari pakarnya hari ini. Teman-teman di sini nanti teman-teman bisa bertanya mungkin yang terkait dengan materi hari ini, aspek hukum penjaminan hak tanggungan. Kuliah umum ini sebetulnya terikat dengan mata kuliah hukum agraria yang diampu oleh Bapak Michael Bondowijoyo. Hari ini Pak Michael, terima kasih juga sudah bersusah payah untuk menjadi ketua pelaksana dari kuliah umum ini. Untuk itu nanti kalau andai kata ada yang ingin bertanya terkait dengan apa saja yang tentang pertanahan, Pak Diditlah pakarnya. Silahkan kalau Anda bertanya semua, bisa digali sedalam apapun. Seperti sumur tak bersumber, kalau sumur tak berdasar gitu kan, sangat dalam sekali yang bisa digali dari Pak Didit. Terima kasih Pak Didit untuk segala waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Baik, saya kembalikan kepada panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk belajar bersama dalam kuliah umum. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Retno. Baiklah, saat ini kita akan memasuki kegiatan kuliah umum dengan tema tinjauan yuridis dalam proses pendirian bangunan dan hak tanggungan atas bangunan yang akan dipandu oleh moderator, yakni Ibu Martika Dinisha Putri, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Untuk Ibu Martika Dini, kami persilakan. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar? Oke. Kepada yang terhormat Dekan Fakultas Hukum, Ibu Retno Dewi Pulungsari, SH MSI MH, Kaprodi Ilmu Hukum, Ibu Dr. Dian Eti Mayasari, Bapak Didi Aditya SH MKN selaku narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu dosen Fakultas Hukum UKDC, serta kepada seluruh peserta kuliah umum kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Martika Dinisha Putri yang akan menjadi moderator pada kuliah umum pagi hari ini. Sebelum kita mulai kuliah umum, dimohon kepada seluruh peserta untuk dapat menyalakan kameranya. Terima kasih. Jika dalam proposal panitia disampaikan ada setidaknya 3 kebutuhan dasar pokok gitu ya, ada sandang, pangan, papan. Namun kalau saya sendiri ada satu lagi tambahan, yaitu adalah kebutuhan pokok lainnya adalah kredit begitu ya. Karena kalau kita ketahui kredit ini menjadi salah satu motivasi untuk hidup gitu ya. Kita bekerja untuk memenuhi prestasi. Karena ini juga berdasarkan dari hasil penelitian, ternyata kredit ini menjadi salah satu sumber pendanaan dalam berinvestasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, tentunya perbankan sebagai kreditur perlu selektif agar tercipta kepastian bagi debitur untuk melaksanakan prestasinya. Oleh karena itu, adanya hak tanggungan menjadi jaminan kepastian apabila pihak debitur melakukan luar prestasi. Di sisi lain, masyarakat ini saat ini sangat dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi. Pesatnya perkembangan teknologi secara tidak langsung mendorong Kementerian ATR BPR berinovasi dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, dengan menyediakan layanan pertanahan berbasis teknologi dalam pengurusan hak tanggungan. Dan tentunya layanan hak tanggungan berbasis teknologi ini tidak terlepas dari peranan notaris PPAT. Oleh karena itu telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Didit Aditya Hermawanto, SHMKN, notaris PPAT. Selamat pagi Pak.
Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya, Pak? Sehat-sehat, Ibu. Baik, terima kasih sudah Alhamdulillah. diundang kemari. Siap, Pak. Kami yang sangat berterima kasih karena dengan kesibukannya Pak Didit ini bisa meluangkan waktu untuk berbagi ilmu. Nah, kalau kita lihat CV dari Pak Didit, ya Pak Didit ini studi S1 di FH Brawijaya Malang, begitu nggak Pak G? Lalu melanjutkan studi kenotariatan di Universitas Airlangga Surabaya, dan saat ini beliau sedang studi doktoral ilmu hukum di Universitas Brawijaya Malang. Sangat luar biasa. Semoga lancar studinya, Pak. Amin, terima kasih, Bu. Doanya. Dan informasi yang menarik buat saya pribadi dan juga mungkin bisa memotivasi mahasiswa. Beliau ini saat masih menjadi mahasiswa S1, beliau sangat aktif sekali di dalam organisasi kemahasiswaan. Dapat dilihat bahwa saat S1 beliau pernah menjadi presiden BEM FH dan presidium eksekutif mahasiswa di Universitas Brawijaya. Dan selain sibuk menjadi notaris, beliau juga dipercaya menjadi Dewan Kehormatan Notaris Kabupaten dan Kota Mojokerto. Sangat luar biasa. Pada kesempatan pagi hari ini, beliau akan menyampaikan banyak informasi terkait hak tanggungan elektronik yang mungkin kurang lebih waktunya hanya 45 menit, begitu nggih Pak? Dan dilanjutkan dengan tanya jawab. Mengingatkan kembali seperti yang telah disampaikan oleh MC bahwa peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui fitur raise hand atau dapat menuliskan dalam chat box. Baik, tanpa berlama-lama mungkin saya persilahkan kepada ahlinya untuk bisa menyampaikan materinya. Untuk materi apakah melalui Pak Didit atau kami bantu, Pak? Dibantu dari pihak panitia, enggak apa-apa, Bu. Kami siapkan. Baik. Oke, waktu dan tempat kami persilahkan Bapak. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Retno selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Dharma Cendekia, kemudian kepada panitia pelaksana, ke segenap para dosen dan sivitas akademika UKDC. Apabila nanti dalam pelaksanaan pemaparan ada yang kurang pas, mohon saya juga diberi masukan Bu dosen, karena saya sendiri agak grogi juga nih sebenarnya, meskipun karena praktisi kalau mengajar masih agak kagok, ini masih lebih ahli Bu Retno ini sama Bu Martika. Seperti yang saya jelaskan tadi, mungkin saya mencoba membagi dalam dua kategori, tinjauan yuridis dalam proses pendirian bangunan, lebih fokus kepada faktor perizinan. Nanti saya akan bahas kemudian adalah faktor hak tanggungan, atau dalam hal ini hak tanggungan elektronik. Sebelum saya bahas hak tanggungan elektronik, berdasarkan pengalaman kami selama ini adalah karena bangunan dan bumi tidak pernah terlepas di antara keduanya, maka kita memulai dari pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria, di mana kita mengetahui ada berbagai macam kepemilikan hak, dimulai dari hak milik, hak bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan yang terakhir adalah hak pengelolaan. Nah, kalau di praktek kami sehari-hari, apabila masyarakat, kami juga punya kewajiban memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam bidang pertanahan, terutama apabila akan membeli tanah atau hendak membangun bangunan yang berdiri di atas tanah di atasnya itu, yang pertama harus kita perhatikan adalah faktor tanah tersebut, karena sertifikat itu kita lihat apakah statusnya itu adalah tanah pertanian ataukah tanah non pertanian atau pekarangan. Tentunya yang bisa dibangun di atasnya adalah tanah pekarangan.
Tapi apakah tanah pertanian itu bisa dibangun? Bisa, dengan beberapa persyaratan yang penting dan yang paling urgent ada 3 hal. Yang pertama adalah kita harus mengurus advis plan. Advis plan itu adalah proses pengurusan tanah pertanian menjadi non pertanian di Dinas Bapeda, Badan Pelaksanaan Pembangunan Daerah. Kita mohonkan supaya status tanahnya berubah dari pertanian ke non pertanian atau pekarangan. Langkah yang kedua adalah kita dengan mengurus IPPT. IPPT itu adalah izin peruntukan perubahan tanah. Kewenangannya adalah pada Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Kota. Nah, di sini kita mengajukan permohonan dari advis plan yang ada, kita bawa ke BPN. Dari BPN itu nanti akan muncul atau terbit status tanah tersebut dari pertanian ke non-pertanian. Namun, saat ini sejak tahun 2021, pada bulan September, Kementerian Agraria ATR membuat kebijaksanaan. Kita mengenal adalah istilah LSD. LSD itu adalah lahan sawah dilindungi, yang mana kalau status tanah tersebut LSD, pada dasarnya tidak bisa diperuntukkan untuk membangun rumah tinggal atau kawasan perumahan atau kawasan industri. Tetapi apakah bisa Pak dirubah untuk kawasan tersebut menjadi kawasan perumahan? Pada kenyataannya masih bisa. Pada kenyataannya masih bisa dengan cara mengajukan permohonan kepada BPN Kabupaten Kota, di mana BPN Kabupaten Kota itu di situ ada Perpres nomor 59 tahun 2019 kalau nggak salah. Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2019, di situ menjelaskan tentang LSD. Nah, dalam kenyataannya, kita mohonkan ke BPN untuk keluar dari zona LSD, tetapi permohonan ini diurus sendiri atau dikuasakan ke Kementerian ATR BPN langsung. Jadi, kewenangan untuk mengeluarkan zona LSD ke zona non-pertanian hanya ada pada Kementerian ATR BPN, tidak lagi pada kewenangan BPN Kabupaten Kota maupun BPN Kanwil. Nah, tentunya membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit karena permohonan tidak selalu di ACC. Ada permohonan yang dari klien kami, dari 3-4 permohonan yang kami ajukan berbarengan, biasanya hanya 1 yang di ACC. Mungkin faktor-faktor lain yang disebabkan oleh karena di sekelilingnya masih terdapat lahan sawah yang produktif, menyebabkan pemerintah masih belum mengeluarkan izin LSD. Nah, itu persyaratannya, dan LSD ini pada dasarnya kebetulan kami sedang melakukan penelitian berkenaan dengan disertasi kami adalah LSD itu merupakan kepanjangan dari kebijaksanaan pemerintah yang dulu pernah diterbitkan pada tahun 1992 bersamaan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 92 tentang perumahan. Pemerintah mengadakan yang namanya LP2B, lahan pertanian pangan berkelanjutan. Bedanya kalau LP2B itu berkaitan dengan RT/RW, Rencana Tata Ruang Wilayah, atau RDTRK, Rencana Denah Tata Ruang Wilayah, di satu kabupaten kota yang bisa dimohonkan untuk dirubah atau dikeluarkan dari zona LP2B melalui advis plan tadi yang saya sampaikan di awal. Advis plan itu setelah dikeluarkan dari zona pertanian menjadi IPPT, dan langkah terakhir adalah memohonkan izin lokasi. Nah, istilah dari sekarang kan istilah banyak berubah, Bu Martika ya. Ada istilah sekarang PKKPR. PKKPR itu istilah lain dari izin lokasi,
yang sekarang kita mohonkan di Dinas Perizinan untuk melengkapi 3 persyaratan guna mendapatkan izin mendirikan bangunan baik untuk perumahan maupun sektor industri. Itu garis besarnya dulu mengenai syarat membangun rumah tinggal atau untuk kawasan industri yang saya jelaskan dari sudut pandang perizinan. Nah, jadi 3 hal ini nanti mungkin kita bisa berdiskusi bersama 3 item ini. Untuk yang berikutnya, kita sessionnya cukup singkat ya. Jadi saya masuk sekarang ke faktor yang kedua, yaitu hak tanggungan elektronik, atau mungkin kita bahas hak tanggungan dulu. Seperti yang dijelaskan di paparan kami, yang sudah ditunjukkan melalui slide, bahwa hak tanggungan benar berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 96 tentang hak tanggungan. Di sini ada ketentuan yang baru juga, mungkin nanti bisa kita bahas bersama, kita bedah bersama. Suatu ketika nanti mungkin saya usul ada bedah buku atau bedah peraturan yang nantinya bisa kita integrasikan dengan kondisi terkini, bagaimana proses pengurusan, misalnya peningkatan hak guna bangunan ke hak milik, atau bagaimana proses keluar dari zona pertanian ke non-pertanian. Nah, ini sangat menarik karena banyak orang membeli rumah, tetapi ternyata nggak bisa dibangun. Sangat disayangkan, hanya bisa digunakan untuk pertanian. Ya, tidak ada ruginya memiliki tanah, tapi kalau pada umumnya masyarakat kita awam adalah membeli tanah itu untuk dibangun rumah tinggal. Tapi kalau tidak bisa kan sangat disayangkan. Apalagi kalau bisa tetapi butuh syarat yang berjenjang seperti yang kami sampaikan tadi, yang membutuhkan biaya mahal, waktunya juga sangat panjang, sehingga ya kalau bisa sih membeli tanah yang sudah berstatus pekarangan, diperkuat lagi kalau ada waktu ke Bapeda. Di situ kita bisa menanyakan apakah pekarangan itu bisa serta-merta dibangun. Karena sekali lagi LSD itu sekarang tidak pandang bulu. Tanah-tanah yang sudah dimiliki oleh perorangan pun maupun badan hukum dipukul rata menjadi LSD. Nah, ini di dunia nyata dari kalangan developer banyak memberikan respon protes mereka karena lahan mereka sendiri tidak serta-merta bisa dibangun. Next slide-nya. Konsep hak tanggungan dalam hukum Indonesia dijelaskan di sini bahwa hak tanggungan adalah lembaga hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah. Di sini kita jelaskan, mungkin dalam pemaparan ini nanti bisa sambil dibaca, yang kami sampaikan pengalaman sehari-hari dari kami selaku praktisi adalah hak tanggungan itu biasanya berguna untuk mengikat suatu objek yang akan digunakan untuk sarana permodalan. Tadi Bu Martika menyinggung aspek perbankan, iya. Meskipun mungkin 10% tidak semua ke perbankan, tapi memang 80% kalau kita menyinggung hak tanggungan, HT begitu, pasti mindset kita adalah berkenaan dengan bank. Kita minjem kredit di bank, dan segala macamnya pasti hubungannya sama hak tanggungan. Ada satu hal yang menarik, kita bisa melihat sambil saya cari tentang banyaknya di dunia praktek orang yang meminjamkan uang begitu dengan jaminan berupa sertifikat. Nah, ini menarik nih. Karena masyarakat awam banyak yang belum tahu, apabila kita mempunyai piutang kepada orang, kadang orang, aduh Pak, saya belum bisa bayar, tapi kita diganti dengan sertifikat. Nah, ternyata sertifikat itu sebenarnya, oke, katakanlah dia lahan pekarangan. Kita tidak bicara pertanian nih, lahan pekarangan yang siap
dibangun potensial strategis, mempunyai daya nilai ekonomi yang tinggi. Tetapi kebanyakan mereka dari kalangan kami sendiri, notaris pun kami mengoreksi bahwa masih ada beberapa rekan yang membuatkan ikatan jual beli dan kuasa menjual atas hutang. Jadi apabila kita melakukan transaksi peralihan hak yang berdiri di atasnya sebuah hutang, piutang, itu sebenarnya tidak sah. Jadi kalau misalnya orang berhutang, kemudian dibuatkan ikatan jual beli kuasa jual oleh notaris, itu pun memberikan efek yang tidak bermanfaat buat si yang berpiutang atau kreditur. Karena apa? Karena tidak memenuhi unsur keadilan sesuai dengan ketentuan surat edaran Mahkamah Agung. Di situ menerangkan bahwa apabila seseorang berhutang, tidak boleh dibebani di atasnya ikatan jual beli dan kuasa menjual. Nah, akhirnya apa? Kalau itu terjadi dan orang memahami ada celah hukum di situ, bisa dimohonkan untuk pembatalan akta ikatan kuasa. Nah, selanjutnya apabila ikatan kuasa itu sudah dibuat, biasanya kan arah selanjutnya adalah dipasang SKMHT. SKMHT itu surat kuasa membebankan hak tanggungan yang mana sebagai syarat awal untuk dibuatkannya HT, hak tanggungan. Supaya si pemilik tanah tidak perlu hadir kembali pada pertemuan berikutnya. Jadi begini, seseorang katakanlah SKMHT ini kan masa berlakunya sebulan sekali. Setiap bulan harus diperpanjang. Biasanya orang yang berhutang itu diberikan tenggang waktu katakanlah 6 bulan. Maka selama 6 bulan itu dipasang SKMHT. Nah, itulah kenapa ikatan kuasa tidak disarankan di sini, tetapi langsung saja dibuatkan SKMHT. Nah, apabila dalam kurun waktu yang disepakati, katakanlah 6 bulan, si debitur tidak mampu melakukan pembayaran, maka atas objek tersebut bisa dipasang hak tanggungan. Nah, ini yang baru sesuai dengan prosedur, artinya diberi tenggang waktu, dipasang SKMHT, tapi diperpanjang sampai dengan kesepakatannya berapa lama, baru dipasang HT. Pemasangan HT pun yang masih era konvensional itu seperti biasa didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional atas nama si kreditur di atas sertifikat orang yang berhutang, debitur, sehingga kita bisa seperti layaknya bank. Jadi bank itu karena biasanya dipasang HT peringkat ke-1. Berarti bank sebagai kreditur mendapatkan hak preferen dari undang-undang sebagai kreditur untuk mendapatkan jaminan atas objek tersebut. Nah, kita lihat ke slide berikutnya. Oke, di sini kita terangkan bahwa hak jaminan sesuai dengan ketentuan agraria seperti yang tadi saya jelaskan untuk pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan. Nah, kreditur tadi ada kreditur preferen, ada kreditur konkuren. Kreditur preferen adalah yang didahulukan untuk mendapatkan haknya, seperti bank atau mungkin kreditur lain yang lebih didahulukan posisinya. Next, lanjut. Mungkin untuk alur proses hak tanggungan seperti yang saya jelaskan tadi, jadi debitur, PPAT, kreditur dalam hal ini membuat suatu perjanjian akta SKMHT di mana didaftarkan di BPN untuk menjadi sebuah HT, kemudian dari HT tersebut
dilakukan penerbitan sertifikat hak tanggungan, baru diserahkan sertifikat hak tanggungan itu. Maka hak tanggungan ini untuk memenuhi asas publisitas, sehingga asas tersebut dapat terpenuhi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sehingga memiliki kekuatan eksekutorial atau kekuatan eksekusi dengan putusan pengadilan. Biasanya tanpa harus menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam hal ini. Kemudian next berikutnya, di sini kita terangkan alur kerjanya. PPAT melakukan pengecekan sertifikat sebelum membuat akta APHT, sama proses pembuatan nomor dan kode akta HT. Saya rasa ini bisa kita pelajari sambil kita baca. Next selanjutnya, ya, perbandingan proses HT konvensional dan HT elektronik. Nah, sekarang kita mengenal istilah HT elektronik. Jadi kalau dulu itu HT konvensional diwujudkan dalam bentuk pemberian sertifikat HT yang biasanya dibarengkan dengan sertifikat hak milik ataupun hak guna bangunan. Sekarang sudah ada HT. Jadi kalau HT elektronik ini interaksinya tadi dijelaskan, ini ada perbedaan antara layanan HT konven dan layanan HT elektronik. Oke, seperti yang dibaca, saya pikir sudah jelas. Nanti sambil kita bahas bersama. Next selanjutnya. Nah, ini contoh sertifikat HT. Sertifikat hak tanggungan seperti biasa. Kalau yang konven di sebelah kiri kita lihat seperti sebuah sertifikat. Kemudian sertifikat HT elektronik yang ada di tengah-tengah ini. Nah, itu adalah sertifikat hak tanggungan yang mana kita terangkan di sini bahwa sertifikat hak tanggungan ini terdapat perbedaan. Kalau dulu dalam bentuk sebuah buku, kalau sekarang adalah dalam bentuk semacam satu lembar elektronik yang menerangkan mengenai nama pemegang HT, nominalnya, kemudian kepada siapa tertanggungnya. Kira-kira begitu. Selanjutnya. Oh, sudah selesai. Oke, saking semangatnya sampai nggak tahu lembar terakhir. Baik, intinya saya lebih menekankan kalau faktor HT itu sudah ada prosedurnya, tetapi karena ini adalah dikaitkan dengan hukum pertanahan atau agraria, saya lebih mengutamakan jangan sampai masyarakat itu bukan salah membeli, tidak ada salah dalam membeli, tapi kemanfaatannya itu biar bisa difungsikan untuk sesuai dengan yang diinginkan. Kita beli tanah untuk bangun rumah atau untuk bangun industri, ternyata tidak bisa saat itu dan harus dilakukan beberapa syarat terlebih dahulu, dan ini kan membutuhkan waktu. Jadi ya saya pikir perlu cermat dalam membeli tanah, apalagi kalau benar-benar untuk usaha. Dari saya sementara cukup, Ibu. Nanti kalau ada waktu kita bisa berdiskusi bersama. Apabila nanti ada yang belum bisa kami jawab, akan kami jadikan PR untuk saya mendapatkan jawaban yang sesuai dengan ketentuan, dan mohon masukan juga. Enaknya interaksi dua arah lebih menarik ya. Kira-kira begitu Ibu Martika, saya kembalikan ke Ibu selaku moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Didit, ini informasi sangat luar biasa karena ternyata ada aturan-aturan baru kaitan dengan LSD ya Pak, lahan sawah dilindungi, dan juga tadi di dalam praktek ternyata ini kita juga perlu mengantisipasi kalau kita menginginkan membeli rumah gitu ya di developer ini, apakah tanah ini memang diperuntukkan untuk bisa dibangun atau bagaimana gitu ya. Ini sangat menarik saya rasa. Baik, saya rasa bagi peserta yang ingin bertanya lebih lanjut kepada Pak Didit, kami persilahkan bisa menggunakan raise hand atau chat. Pertanyaannya jangan susah-susah ya Bu Martika. Oh enggak Pak, enggak susah kok Pak. Kalau tanya enggak susah Pak, jawabnya Pak yang susah. Jawabnya susah ya.
Iya, ini kalau tidak salah ingat ini Bu Nani ini dulu di Mojokerto, Bu Nani. Iya, Oh, Ya, itu itu. saya mau tanyakan Nah, memang. iya, ya karena Kebetulan seingat kasus saya ini rumahnya Bu Nani ini di tengah sawah. sawah ya Bu Nani ya. oh, Monggo Bu Nani, selamat pagi silakan Bu Ibu. Nani. Iya, selamat pagi Bu Selamat Nani. pagi Pak Didit, Selamat namanya pagi, Ibu. Bapak persis nama anak saya yang bungsu. Makanya Wah, saya kaget loh, terima namanya kasih, Bu. kok Didit kayak anak saya aja. Waduh, merinding nih Bu, Ini kan sebuah Pak Didit penghargaan nih. lainnya, Terima notaris kasih bisa berkenalan sama Ibu. ya, salam kenal. Pak, kebetulan saya punya lahan sawah di Dusun Podorejo, Desa Sajen, Kecamatan Pacet. Di atasnya Oke. objek rafting, tahu kan Mas Baik, Sultan baik, Pinus. paham. Iya. Nah itu karena saya dulu pengen punya rumah mepet sawah gitu ya, di tengah sawah. Jadi sebagian tanahnya saya uruk, saya buat rumah. Dan waktu saya mau urus IMB, dimarahi orang dusun. Bu, kalau Ibu urus IMB, kami semua nanti kena. Kita nggak ada IMB. Ya sudah, saya nggak pernah ngurus IMB-nya. Ya. Tapi lahan yang ada rumah itu saya pernah bikin di Notaris Anggi untuk pengeringan tanah. Untuk saya mau pisah. Saya mau pisahkan sertifikatnya khusus rumah dengan hak milik lalu sama sendiri karena kan jadi satu. Nah, itu sampai sekarang belum kelakon Pak. Terus itu akte pengeringan tanahnya itu saya titipkan di notaris siapa saya juga lupa. Kayaknya masih di Anggi ya mungkin. Lalu ini sekarang saya pikir saya mau mensertifikatkan untuk pisah begitu. Nah, itu apa juga kena LSD ya, Pak ya? Iya, baik Ibu. Terima kasih. Yang pertama adalah kita harus kalau LSD itu kita ke BPN, Bu. Kalau LP2B kita ke Bapeda cukup. Tapi karena LSD ini sifatnya nasional, maka kita ke BPN. Nah, di situ kami sebenarnya ada format, artinya kami punya aplikasi, tinggal memasukkan alamat objek, nanti di situ akan tertera apakah LSD atau tidak. Nanti kami akan bantu, barangkali Ibu bisa memberikan alamat Pak, objek memang secara harus pakai detail. notaris Mojokerto, ya kan? Betul, Nanti betul. pasti saya tanya alamat Bapak dan saya minta Siap. bantuan Bapak karena Siap, Ibu. itu saya mau mau dijual Pak. Nah itu Siap. kan 10.000 berarti 1 hektar untuk rumahnya Luas hanya. sekali tuh, Bu. Tapi ada 4 sertifikat Pak, pisah-pisah Oke. tapi menyatu. Baik. Mepet antara tanah Iya, satu dengan iya, tanah lain. bersebelahan ya. Baik. Iya. Dan Iya. yang ini kan sebagian yang terbesar ini ada rumahnya. Nah, itu saya Oh, bingung. baik. Kalau boleh tahu, Bu, mohon maaf, itu sudah pekarangan atau semuanya masih pertanian ya, Bu? Sertifikatnya. Pertanian. Baik, Ya. baik. Berarti langkah yang dilakukan kalau itu memang zona LSD, kita memang mengisi belangko di BPN, kemudian nanti masalahnya ini sekarang kuasa kebanyakan sih kami notaris diberi kuasa oleh pemilik tanah untuk berangkat sendiri memohonkan ke Kementerian ATR BPN. Pengalaman kami itu 2 bulan mendapatkan jawaban dari Kementerian ATR BPN apakah itu bisa keluar atau tidak dari zona pertanian. Nah, persoalannya kalau misalnya bisa, Ibu segeralah membuat IPPT, bisa melalui notaris atau dimohonkan sendiri, izin perubahan peruntukan tanah, Bu, sehingga itu nanti menjadi tanah pekarangan, dapat 2 lembar tanda tangan dari Kepala BPN, habis itu baru ngurus PKKPR atau izin lokasi. Nah, biasanya Ibu nanti akan disarankan untuk mengurus SLF. Nah, ini istilah baru, sertifikat layak fungsi, sebelum dibuatkannya PBG, IMB. Jadi IMB itu sekarang istilahnya PBG. Nah, IMB ini baru terbit setelah sertifikat layak fungsi dikeluarkan oleh BPN kabupaten atau kota. Agak ribet, Bu, kalau dimohonkan sendiri akan bolak-balik. Memang sebaiknya lewat notaris, nanti kami akan memberikan informasi secara berkala dari proses yang sudah dijalankan. Kira-kira begitu, Ibu. Iya, memang kalau ngurus sendiri untuk persawahan itu susah, ribet. Betul, Saya Ibu. dulu juga sertifikat itu saya urus melalui notaris Wulan.
di Ngoro dia. Iya, Kebetulan iya. rumahnya di Surabaya, jadi Oh, saya baik Ibu. urusannya setiap Sabtu Minggu dia pulang ya saya ketemu di rumahnya di Nagarjaya. Tapi Siap, saya nggak siap. pernah ke kantornya di Ngoro. Oh, Ya, Ngoro. memang Oh, iya, susah iya. bolak-baliknya, tapi Iya, waktu iya. itu alhamdulillah terselesaikan semua atas nama Baik, saya. Nah, baik, Ibu. nanti mungkin saya minta bantuan Pak Didit aja. Siap, Ibu. Baik, Ya, Pak. siap. Bisa langsung ke kantor ya Pak Didit ya. Siap. Terima Nah, yang kedua masih ada saya Oh mau masih ada lagi. Oh, baik. Baik, baik, baik. Oke. Baik Bu, boleh tanya monggo, Bu. lagi nih Bu Saya, Ibu, Tika. nanti. Iya, Ibu. Ya boleh tanya lagi. Boleh Nah, Bu senior, saya takut kualat. Monggo Bu. gitu ya. Kan bukan ibu kandung, nggak kewalat lah. Nah, Pak Didit, ini Izin, sekarang Ibu. kan peraturan untuk pertanahan agak ribet. Betul, Nah, Ibu. kalau misalnya IPPT itu semua untuk mengurus satu lahan tanah berubah peruntukannya menjadi perumahan Mm-mm. real estate misalnya ya. Iya. Nah, itu apakah nanti keluar itu peruntukannya berupa HGB borongan gitu? Nggak bisa langsung hak milik kan kalau real Betul, estate. Nah, betul, Ibu. nah untuk misalnya HGB lalu sudah orang beli langsung minta peningkatan menjadi Hak SHM. milik. Nah, itu Iya. bagaimana itu Pak? Iya, Kalau baik. misalnya orangnya nggak mau nunggu tonggo-tonggone gitu loh Pak. Ya, Iya, iya. ya Baik, Ibu. bagaimana itu Pak? Betul. Seperti yang Ibu sampaikan benar sekali. Pemohon dalam bentuk developer pasti akan keluar produk adalah HGB. HGB itu baru bisa ditingkatkan hak milik apabila perorangan yang mengajukan, dan itu tidak harus terkumpulkan semua, perorangan pun bisa. Persoalannya adalah biasanya HGB dalam kondisi induk itu, mohon maaf, biasanya developer itu HGB-nya masih dalam bentuk induk, Bu. Iya. Entah itu ada 1 atau 2, tapi induk. Nah, ini kebanyakan developer itu baru akan memecah apabila sudah ada pembelinya. Biasanya begitu. Jarang sekali developer yang mau memecah dulu sekian ratus unit misalnya, kemudian baru dijual. Itu jarang. Tapi ada. Nah, tapi kalau developer yang menunggu pembeli, memang konsekuensi kita selaku konsumen harus menunggu jumlahnya berapa, karena ini mungkin berkaitan sama masalah biaya, karena sekali kita melakukan pemecahan itu kurang lebih sekitar 3,5 sampai 4,5 juta per sertifikat. Kalau dikumulasikan kolektif, biasanya lebih murah di BPN, kira-kira begitu, Ibu. Ya. Terus kelanjutannya Pak, kalau misalnya suatu real estate itu biasanya pintu gerbangnya itu ada ruko-ruko ya. Betul, Nah, betul, Ibu, ruko-ruko di depannya. itu, iya pintu gerbang kan jadi menarik ya, banyak ada NPCA, ada segala macam makanan. Nah, itu berarti ruko-ruko itu juga punya HGB dan HGU atau bagaimana Pak? HGB, Ibu. Jadi ruko-ruko itu berstatus sertifikat hak guna bangunan. Namun karena HGB, kita tidak bisa meningkatkan status ke hak milik. Jadi masih tetap akan status HGB. Terus HGB, untuk Bu. usahanya itu, ruko-ruko itu kan usaha. Pakai Jadi surat izin usaha atau HGU, hak guna usaha? hak guna bangunan, Ibu. Tetap hak guna bangunan. Status Dengan sertifikat izin tetap usaha. hak guna bangunan. Izin usaha nanti bisa diperoleh melalui TDP SIUP. Cuma sekarang istilahnya adalah NIB sama izin usaha melalui OSS. Jadi Apa itu OSS, Pak? sekarang itu kita mengenal istilah OSS, One Single Submission, Bu. Jadi sudah 3 kali perubahan. NIB yang pertama adalah OSS 1.0, kemudian OSS 1.1, yang terakhir ini adalah OSS berbasis risiko, artinya akan terbit 2 produk yang namanya NIB, nomor induk berusaha, itu sebagai pengganti dari TDP. Istilah TDP itu sudah tidak ada, sekarang diganti NIB, dan izin usaha itu menggantikan posisi SIUP. Jadi kalau dulu istilahnya SIUP, sekarang adalah izin usaha. Dan tidak ada masa daluarsa, Ibu. Oh, Kalau gitu, dulu Pak. ada masa Sekali ngurus daluarsa, ya. sekarang tidak ada masa daluarsa, sekali ngurus untuk selamanya. Iya. Dan NIB ini nanti akan muncul enaknya sih secara online, Bu. Karena lewat BKPM, tapi harus dihubungkan dulu dengan subjek hukumnya. Harus berbentuk badan hukum untuk dibuatkan akta pendirian misalnya, baru nanti bisa terbit NIB dan izin usaha melalui KBLI. KBLI itu adalah pengelompokan izin usaha di istilahnya OSS sekarang yang berbasis risiko. Ya. Begitu, Pak, Ibu. kalau badan hukum berarti kan harus berbentuk PT.
Kalau Badan begitu hukum tidak usaha harus. dagang aja, jual bangunan Sekarang gitu, betul. bahan bangunan. Sekarang untuk membedakan subjek hukum badan itu dua, Bu. Ada badan usaha sama badan hukum. Kalau badan hukum itu adalah PT, perkumpulan dan yayasan. Kalau badan usaha itu hanya berupa CV. Ya. Jadi kalau dulu kita mengenal istilah UD, firma, CV, PT, sekarang sudah tidak ada. Istilahnya adalah badan usaha dan badan hukum. Badan usaha itu hanya CV, badan hukum itu PT, yayasan, dan perkumpulan. Begitu, Ibu. Sama koperasi, Pak. Oh ya, itu kami juga sebagai PPAK, pejabat pembuat akta koperasi, Bu. Namun jarang biasanya yang bikin koperasi. Tapi tetap ada kaitannya. Iya. Baik, Pak, Ibu. kalau itu diperuntukkan untuk usaha. Kalau Iya. misalnya ruko itu dijadikan gudang, apakah juga harus ada izin untuk peruntukan pergudangan, Pak? Betul, nanti di PKKPR-nya akan dimohonkan untuk gudang. Jadi izin lokasinya harus jelas, nanti kita input. Cuma enaknya sekarang tuh serba online, jadi di-input. Cuma online itu nggak enaknya, Bu. Kalau misalnya lagi trouble, kita kadang bisa, itu iya. pengalaman kami harus berulang-ulang ke Pusdatin itu biasanya telepon sampai doer itu 20 kali nggak angkat, atau harus ke Jakarta. Nah itu mungkin nggak enaknya kalau online. Tapi enaknya ya cepat, dan PKKPR itu harus dimohonkan, diinputkan kebutuhannya adalah untuk gudang. Nanti akan terbit, Ibu. Semua surat kepemilikan tadi HGB ataupun dengan untuk pergudangan itu semua bisa dijadikan jaminan untuk dapat kredit ya, Pak ya? Bisa, Bu, bisa. Jadi untuk mendapatkan jaminan itu biasanya dengan status HGB atau hak milik atau hak pakai, biasanya hak pakai itu untuk perkebunan itu bisa dimohonkan untuk diikat HT atau HT elektronik sekarang. Enggak semua sih. Mojokerto masih konvensional, Bu. Jadi masih belum ada HT elektronik. Yang sudah HT elektronik itu Surabaya, Sidoarjo, Gresik, selebihnya masih HT konven. Oh, jadi ya memang harus mondar-mandir, Pak, kreditnya Betul. ya. Betul, Ibu. Bagaimana, Bu? Siap, Pak, mondar-mandir sehat kalau keliling Mojokerto. Siap, Ibu. Terima kasih, Pak Ya. Didi. Terima kasih, Bu Nani. Terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa dan ini ya. Sekarang kita beri kesempatan kepada mahasiswa. Mungkin yang kebetulan ini Pak Didit ini semester ini ada mata kuliah agraria, hukum agraria yang memang sedang ditempuh oleh mahasiswa. Nah, ini harapannya para mahasiswa yang mengikuti mata kuliah hukum agraria bisa lebih aktif gitu ya Pak Didit ya. Kalau kita lihat sekarang perkembangannya pertanahan ini luar biasa, tentang sistem pendaftarannya juga sudah mulai beralih ke teknologi begitu ya. Meskipun di Mojokerto masih belum ini nggih Pak, nggih belum HT elektronik begitu nggih. Ya, saya rasa nanti juga bisa ditanyakan kendala-kendalanya apa gitu, karena kalau perizinan juga seperti yang tadi sudah disampaikan masih banyak kendala-kendala yang dialami begitu ya. Oke, nah ini ada pertanyaan dari mahasiswa atas nama Jovanka. Mungkin Jovanka ada di ruang Zoom ini, mungkin bisa langsung bertanya gitu, lebih enak langsung bertanya ya Pak Pak Didit gitu. Silakan Jovanka. Jovanka? Oh, sedang mungkin ini sinyalnya kurang bagus. Mungkin saya tanya ini, saya bacakan nggih Pak, nggih pertanyaan dari Jovanka ini kaitan dengan surat hijau, karena memang di Surabaya yang seperti kita ketahui ini masih banyak surat hijau gitu nggih Pak ya. Nah, ini pertanyaannya, apakah bisa memasang hak tanggungan pada surat hijau yang dikeluarkan oleh Pemkot Surabaya? Termasuk mungkin pertanyaan tambahannya, bisa nggak sih Pak surat hijau ini naik menjadi SHM atau apa ya, hak guna bangunan begitu? Mungkin itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Malvika ya. Bu Tika saja, Tika saja nggak apa-apa Pak. Bu Tika ya. Okay. Baik, oke. Sekarang untuk surat hijau, kita melihat dulu dari nama kerennya ya. Nama kerennya itu adalah hak pengelolaan, bagian dari pasal 16 UPA, yang paling bawah. Hak pengelolaan itu hak yang paling mendasar, dan salah satunya ada di Surabaya, dan yang paling unik memang tiap 5 tahun sekali itu harus dimohonkan perpanjangan. Dia tidak bisa ditingkatkan status pada dasarnya ya,
tidak bisa ditingkatkan status ke HGB atau hak milik, karena tiap 5 tahun sekali harus dilakukan perpanjangan dengan membayar 1% dari NJOP tanah plus bangunan yang ada di PBB. Nah, kalau misalnya HGB perpanjangan itu dikali 1% juga, tapi jangka waktunya 20 tahun. Tapi kalau hak milik, peningkatan hak itu proses ke HGB harus dikali 2% dari NJOP tanah plus bangunan dan memiliki masa daluarsa yang tidak ada batasannya. Sekarang ada ketentuan baru di surat ketentuan di sini ada apabila maksimal rumah tinggal untuk 250 meter itu kita bisa memohonkan dalam kurun waktu apabila sudah menempati rumah tersebut selama 30 tahun, dibuktikan dengan adanya surat keterangan dari kelurahan setempat untuk dimohonkan peningkatan hak ke hak milik. 30 tahun menempati wilayah atau tempat kediaman tersebut. Apabila belum, maka tidak bisa dilakukan proses peningkatan ke hak milik. Maka statusnya masih surat hijau. Dan surat hijau sekarang memang sangat sensitif di wilayah Surabaya. Letaknya strategis, tapi tidak bisa dimohonkan. Kenapa? Maka pemerintah masih berinovasi untuk melakukan perubahan-perubahan. Dan perubahan yang terkini itu adalah lahan di atas 250 meter, sekarang perpanjangannya itu hanya 3 tahun. Jadi pemerintah kota juga mendapatkan pendapatan, salah satunya adalah dari pembayaran pajak atas perpanjangan hak ini, salah satunya dari surat hijau. Makanya untuk tanah di atas 250 meter saat ini hanya 3 tahun sekali harus diperpanjang. Kalau di bawah 250 meter, 5 tahun sekali. Boleh ditingkatkan hak kalau sudah lebih dari 30 tahun menempati wilayah tersebut. Artinya, turun-temurun dari orang tua ke anak dibuktikan dengan adanya surat keterangan waris. Surat keterangan waris itu dibedakan dalam 3 hal. Surat keterangan waris, maaf pribumi, itu dibuatkan oleh lurah dan camat. Kemudian untuk Tionghoa dibuatkan oleh notaris, dan timur asing, timur jauh, Arab, India, dan segala macam, yang membuat adalah Balai Harta Peninggalan. Jadi SKW itu juga tidak sembarang dibuat oleh notaris, karena notaris juga punya keterbatasan berdasarkan ketentuan, hanya membuat SKW yang dimohonkan oleh mereka yang, mohon maaf, dari Tionghoa. Nah, setelah SKW itu ada, dilampiri dengan surat keterangan dari kelurahan, maka itu bisa dimohonkan dengan bukti pembayaran pajak, bisa dimohonkan untuk mendapatkan status tanahnya adalah hak guna bangunan atau hak milik. Begitu. Oke, mungkin itu Jovanka, jawabannya saya rasa sudah sangat clear sekali apa yang disampaikan oleh Pak Didit. Dari jawaban tadi, saya melihat bahwa berarti PAD Surabaya ini cukup besar ya Pak ya, karena dari pendapatan asli daerah dari surat hijau aja sudah berapa wilayah yang surat hijau di Surabaya. Belum lagi kendaraan bermotor yang di Surabaya ini kan juga cukup banyak. Harusnya memang Surabaya ini berarti PAD-nya luar biasa. Betul. Begitu ya. Iya, ya. Nah ini ada pertanyaan dari Ibu Dekan kami, mungkin bisa. Bu Retno, wah luar biasa. Mungkin langsung Bu Retno biar lebih enak gitu kan. Bu Retno. Iya, terima kasih Tika. Pertanyaannya pendek saja sih Pak Didit, karena kan menyangkut hak tanggungan itu. Jangan susah-susah Bu Dekan, saya masih belajar ini. Iya, saya juga belajar bertanya ini Pak. Jadi kalau untuk hak tanggungan itu kan diajukan ke BPN. Jadi pada saat kita mau melakukan transaksi jual beli terhadap tanah yang ternyata di atasnya ada hak tanggungan itu bisa dicabut hak tanggungan itu berapa lama? Misalnya tanah itu menjadi tanah sengketa dan sebagainya, itu berapa lama kira-kira? Iya, kalau hak tanggungan yang sudah terpasang itu biasanya dijadikan dasar apabila hubungannya sama bank, berarti selama masa pinjaman berlangsung, maka selama itu pula HT terpasang. Apabila HT itu dikaitkan dengan perorangan, karena sekarang ada
HT perorangan. HT perorangan itu biasanya tidak berhubungan sama bank, tapi hubungannya antara dua personal atau dua pihak yang sedang bukan bermasalah, tetapi memiliki hubungan utang piutang yang tadi saya sebutkan. Nah, apabila pemerintah atau undang-undang memberikan kesempatan melalui SKMHT dulu untuk diberi waktu mengangsur dengan cara memasang SKMHT. Tapi SKMHT itu akan meningkat statusnya menjadi HT apabila orang tersebut sudah tidak mampu membayar. Nah, di sini HT apabila sudah terpasang, berarti orang tersebut tidak mampu membayar. Bagaimana langkah selanjutnya? Maka bisa dimohonkan kepada KPKLN setempat untuk dilakukan proses lelang. Proses lelang ini gunanya adalah untuk menjual objek hasil HT perorangan dan hasilnya akan diberikan kepada si kreditur. Apabila ada lebih, baru diserahkan kepada debitur. Umumnya sih tidak ada lebih, tapi orang ketiga yang nantinya akan membeli objek tersebut, maka itulah yang akan menyebabkan HT menjadi hapus, menjadi terangkat dengan adanya proses lelang tadi. Apabila HT perseorangan, nggak ada hubungannya sama bank. Karena HT sifatnya aksesorir atau pelengkap. Jadi dari perjanjian hutang piutang, sehingga kalau hapus perjanjian utamanya, maka HT-nya juga hapus. Begitu. Ya, begini Pak Didit. Jadi misalnya begini, ada sebuah perkara itu yang pemiliknya itu daripada dilelang, itu kan mau mencari pembeli sendiri. Nah, mau mencari pembeli sendiri, jadi kalau misalnya sudah ada kesepakatan di apa ya istilahnya di bawah tangan dulu bahwa ini akan dijual kepada, karena dia sudah bisa mengangsur, lalu akan dicarikan penjual supaya dia jual untung gitu loh Pak, ya kan, masih bisa jual untung. Itu kalau misalnya ada kesepakatan nanti hasilnya akan dibayarkan kepada pihak yang memberikan hutang tadi. Nah, untuk mencabutnya itu bagaimana ya Pak prosesnya dan berapa lama kira-kira? Ya, maka kita memohonkan kepada BPN, di mana BPN ini akan mencabut tergantung dari pemasangan HT peringkatnya, Bu Retno. Kalau misalnya peringkat ke-1, maka bisa dilakukan proses pencabutan HT untuk sekali proses. Tapi sekali lagi, pencabutan HT itu dilakukan di kantor pertanahan, sehingga HT tersebut menjadi bersih untuk dilakukan proses penghapusan HT. Kalau peringkatnya lebih dari peringkat ke-1, berarti objek tersebut biasanya kalau peringkat ke-1 itu untuk HT perorangan. Kalau bank itu biasanya HT-nya sampai peringkat kedua atau bahkan ada peringkat ketiga, karena satu objek bisa dimohonkan beberapa hutang atau kredit sehingga menyebabkan peringkatnya menjadi peringkat 1 atau peringkat kedua. Tergantung, kalau peringkatnya cuma 1, sekali proses permohonan untuk penghapusan HT di BPN. Begitu. Begitu Mbak Retno. Terima kasih banyak Pak Didit. Nanti kalau belum puas saya coba cari lagi Mbak Retno jawabannya. Boleh saya nyambung? Sebelum nyambung, kalau misalnya kredit itu pakai sindikat bank ya, beberapa bank tadi, berarti harus ngurus surat pelepasan HT-nya itu dari semua bank, ataukah dari 5 bank ini hanya ada satu perjanjian kredit? Satu Bu, jadi HT yang mendapatkan, yang melekat di dalamnya peringkat ke-1, itulah sebagai kreditur preferen yang harus didahulukan Bu. Bank-bank lain diabaikan. Nanti kalau sudah misalnya akhirnya masuk lelang, dibagi kepada 5 bank sesuai proporsional kredit yang mereka berikan, begitu? Betul. Hanya yang peringkatnya lebih tinggi, itu biasanya didahulukan. Kalau ada lebih, baru diberikan ke yang lain. Peringkat tinggi itu berarti pemberian kreditnya atau rate bunganya? Pemasangan HT peringkat ke-1-nya, Bu. Oh, yang gitu. dilakukan oleh BPN. Ya. Walaupun dia kasih kreditnya cuma 40 misalnya, yang lain 100 gitu. Tetap betul. Dia nomor 1 dulu. Yes, betul Ibu. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Nani. Itu salah satu sifat jaminan ya Pak, harus mengutamakan begitu ya, preferensi gitu. Betul, ya. Ibu. Ini ada juga pertanyaan dari mahasiswa atas nama Yohanes Kaul. Yohanes Kaul masih ada di ruang Zoom? Yohanes Kaul.
Oke, kalau begitu saya ada. Oke, Yohanes Kal, silakan bisa open mic. Boleh kamera dinyalakan Yohanes Kal supaya Pak Didit bisa tahu. Oke, silakan Yohanes Kal. Yohanes Kal. Selamat siang, Mas Yohanes. Saya ingin bertanya di sini Pak tentang apakah bisa memasang hak tanggungan untuk sertifikat yang sudah habis masa berlakunya? Apabila bisa, kira-kira bagaimana caranya? Ya, jawabannya tidak bisa. Sertifikat harus dilakukan perpanjangan dulu atau peningkatan hak. Habis masa daluarsa itu secara teori akan kembali ke negara, cuma bahasanya tidak perlu khawatir menjadi tanah negara, tidak. Hanya permohonannya 2 kali, yaitu dimohonkan untuk diukur kembali sehingga terbit yang namanya peta bidang, maka peta bidang itu luasannya biasanya tidak berubah dari sertifikat yang sudah terbit untuk dihidupkan kembali sertifikatnya. Jadi sertifikat yang sudah mati itu istilahnya prosesnya untuk menghidupkan kembali itu 2 kali. Jadi membutuhkan waktu dan biaya yang lebih mahal karena kita mengabaikan jangka waktu. Makanya kalau bisa sertifikat itu ditingkatkan ke hak milik. Apabila memang bisa, tingkatkanlah hak milik karena jangka waktunya tidak terbatas. HGB meskipun 20 tahun, tapi biasanya kita sering lupa, itu sudah bablas kelewatan, dan kita mohonkan itu agak ribet. Kenapa? Diukur lagi. Diukur oleh BPN, baru nanti diterbitkan peta bidang baru dihidupkan kembali sertifikatnya. Begitu, Mas Yohanes. Begitu, Yohanes Kal. Ya, kadang-kadang yang perpanjangan pajak sepeda motor aja kadang-kadang lupa, Pak. Apalagi yang 20 tahun ya, kadang-kadang Padahal 20 tahun itu, Mbak, ya. 20 kan tahun itu lama itu. bener. Tapi kadang kelewatan, betul. Benar. Nah, Pak, ini saya juga tertarik untuk bertanya ini kaitan dengan sistem ini, Pak. Nah, Siap. tentunya dengan adanya sistem apa ini namanya HT elektronik, ini kan memerlukan apa ya berkas-berkas yang diupload dalam sistem tersebut gitu nggih Pak nggih. Iya. Nah, untuk memastikan bahwa akte atau syarat-syarat yang kita upload ini adalah dokumen yang asli, ini bagaimana Pak? Adakah mungkin ada apa ya ketentuan-ketentuan ya gitu mungkin Pak? Betul. Supaya Jadi diketahui bahwa langkah ini awal dalam melakukan proses peralihan hak, pemasangan hak, ataupun peningkatan hak, itu semua melalui satu tahapan yang paling utama adalah checking sertifikat. Checking sertifikat memang pada kenyataannya BPN itu kadang teledor. Jadi pengalaman kami ada, terus terang, di checking BPN bersih, 3 kali checking bersih. Tetapi ternyata itu adalah aspal sertifikatnya. Asli tapi palsu. Jadi ada sertifikat ganda, kebetulan yang saya tangani ini sertifikatnya adalah sertifikat yang aspal. Jadi di checking sertifikat itu di BPN 3 kali bersih. Nah, padahal BPN sendiri harusnya teliti karena untuk melakukan checking itu langkah yang paling penting sebelum melakukan proses transaksi selanjutnya. Nah, disinilah dalam kenyataannya ternyata BPN selaku penyelenggara negara tidak selalu sempurna sehingga menimbulkan persoalan-persoalan seperti tadi sertifikat ganda. Sertifikat ganda itu pun terbit karena tidak, ya memang ada oknum yang memiliki itikat tidak baik ada, tapi biasanya sertifikat ganda itu juga munculnya sama-sama asli dari BPN, cuma terkadang yang satu lebih dulu muncul, yang satu belakangan, ya ini juga akibat keteledoran. Saya punya pengalaman, singkat saja, saya mau melakukan proses balik nama klien saya, itu pada awalnya bisa, dimasukkan syaratnya, bikin AJB, bayar pajak, habis itu dimohonkan ke BPN, selesai. Semua tahapan selesai, dapat belangko model A. Model A itu adalah belangko kelengkapan dokumen dari BPN yang dinyatakan lengkap dan siap diproses. Dalam pelaksanaannya, sebulan kemudian saya dapat informasi bahwa letak dari objek tersebut
ternyata tidak sesuai dengan sertifikat yang dimiliki oleh orang tersebut. Padahal orang tersebut sudah mendiami rumah tinggal tersebut bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Ternyata sertifikat yang dia kuasai itu dicek di buku tanah BPN, ternyata tidak di situ letaknya. Rumah Anda ternyata di sana, di ujung sana misalnya. Nah, ini menjadi satu persoalan tersendiri, bisa diangkat ini sebagai satu tema yang menarik apabila ada rekan-rekan mahasiswa yang akan mengangkat efektivitas penegakan hukum misalnya akibat ketidaksesuaian antara sertifikat sebagai alat bukti yang sempurna dengan keadaan pada kenyataannya. Itu pengalaman kami, Mbak Ika. Jadi tidak semua berjalan mulus, terkadang seperti ini. Akhirnya apa? Syarat yang diajukan oleh BPN adalah dilakukan redistribusi ulang. Gogol yang tadinya gogol gilir, istilahnya yang sudah bersertifikat, ditarik ke belakang, seakan-akan itu gogol gilir, kemudian ditotol dulu sampai menjadi gogol tetap, baru dilukir istilahnya, baru nanti diundang satu persatu sebanyak jumlah petani yang ada di situ. Wah, ini luar biasa, membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Nah, terkadang user itu harus diberitahu karena ya tadi sertifikatnya itu tidak sesuai dengan kondisi. Ya itu memang jarang, tapi kalau pas kedapatan yang begitu ya ribet juga begitu. Ya Pak, jadi ini juga tentunya merugikan si pemilik nih Pak, kalau seperti itu. Betul. Dan saya rasa asas ketelitian ini kan juga masuk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik, artinya bahwa BPN mungkin ini ya perlu ketelitian supaya tidak merugikan masyarakat gitu nggih Pak nggih. Betul. Nah, ini juga ada pertanyaan yang mungkin berkaitan juga tentang sistem. Ini pertanyaan dari Rena Ditya. Rena masih ada di ruang Zoom? Mungkin bisa langsung bertanya dengan Pak Didit. Oke, silahkan Rena. Masih mute Rena? Halo, selamat siang Pak Didi. Selamat siang Ibu. Ya. Pak Didi, saya mau tanya, itu untuk efektivitas hak tanggungan elektroniknya bagaimana ya? Soalnya kan pasti akan terkendala server, jaringan, dan lain-lain. Meskipun mungkin integrasinya jadi jauh lebih baik ya. Secara sistem mungkin jadi jauh lebih baik, tapi efektivitasnya gimana ya Pak? Apalagi terutama di daerah-daerah. Ya, baik. Terima kasih Mbak Rena Dita. Baik, seberapa efektif hak tanggungan elektronik? Maka coba kami jawab bahwa kendala server itu memang yang paling utama, Mbak. Sepengetahuan kami, BPN sudah berusaha agar server atau data digital dapat termaintenance dengan baik. Biasanya tiap akhir bulan, itu kalau 3-4 hari terakhir kita tuh sudah tidak bisa lagi melakukan proses balik nama ke BPN. Karena apa? BPN itu biasanya melakukan perbaikan maintenance terhadap servernya. Nah, meskipun masih ada beberapa kendala, namun dengan HT elektronik, maka cukup memudahkan untuk proses. Nah, apakah HT elektronik tersebut sah keadaannya? Memang sekarang sah. Berlaku untuk sebagian wilayah BPN. Meskipun sebagian BPN masih menerapkan metode konvensional, Mbak. Nah, tetapi yang sudah memberlakukan HT elektronik sah tetap berlaku, dan itu bisa dijadikan dasar kita untuk melakukan proses penjaminan dengan pihak bank. Seperti itu. Kalau bank bagi saya tidak masalah, dia mau menerima HT elektronik, konvensional, berupa buku HT, itu bank masih menerima, selama memang ada pihak BPN yang sebagai penyelenggara yang mengikat sertifikat tersebut. Jadi kalau pertanyaannya seberapa efektif, memang server masih menjadi kendala utama. Kami melakukan yang namanya proses misalnya pendirian PT ataupun CV atau proses perubahan RUPS, itu pun juga terkadang mengalami kendala di faktor servernya, sehingga kita belum bisa melakukan pembayaran PNBP misalnya. Nah, di situ karena sistem kita untuk melakukan pembayaran menjadi kendala atau terhambat. Biasanya seperti itu, Mbak Renandita. Ya, makasih Pak, jawabannya udah cukup
Terima Jelas, kasih Mbak terima Danita. kasih banyak. Ya, baik. Karena memang kalau sistem ini ada segi positif dan negatifnya begitu ya Pak. Seperti yang Betul. sempat tadi disampaikan bahwa kita lebih mudah gitu kan, kita lebih biaya ringan dan tenaga juga sama seperti kita menyelenggarakan kuliah umum saat ini. Kita bisa jarak jauh ini kan berkat teknologi, tetapi tentunya juga ada kendala-kendala, mungkin juga sinyal yang kurang bagus dan sebagainya begitu. Nah, ini juga ada pertanyaan lanjutan dari Nelsi, apa masih ada di ruang Zoom? Mungkin bisa bertanya secara langsung ke Pak Didit. Nelsi? Ya, silakan. Baik, selamat siang. Selamat siang, Mbak Pak Nelsi. Didit. Pertanyaan saya, tantangan atau perubahan apa yang kemungkinan besar akan terjadi ke depannya terkait dengan HT elektronik? Baik, terima kasih. Sekali lagi, HT elektronik ini sudah berjalan kurang lebih 3 tahun belakangan. Kendala-kendala yang ada ternyata di dunia prakteknya masih belum semua BPN menerapkan. Itu berarti bahwa tidak semua BPN siap dengan kelengkapan peralatan yang mendukung, sehingga dibutuhkan SDM tentunya, karena BPN itu sekali lagi mohon maaf, ASN terbatas jumlahnya dan kemampuannya juga masih perlu dikembangkan lagi, sehingga terkadang itu menjadi faktor yang sangat penting membuat kita selaku pengguna jasa BPN itu kan inginnya cepat checking sertifikat, cepat melakukan proses balik nama, cepat melakukan verifikasi dan validasi data, itu menjadi terlambat. Apalagi kalau sistemnya sedang rusak, bisa seharian kita tidak bisa menerima sertifikat yang sudah dicekking. Dampaknya memang klien mau tidak mau akan komplain kepada kami selaku notaris, dan kami pun harus semaksimal mungkin menjelaskan bahwa memang faktor elektronik atau faktor server biasanya yang menjadi kendala. Dan itulah yang memang sehari-hari kami rasakan tidak selamanya berjalan mulus, sehingga ya kalau dibilang rumput tetangga lebih hijau, terkadang sistem konvensional masih lebih enak daripada sistem elektronik, karena jelas ada fisiknya, diterbitkan bukunya, ditandatangani oleh kepala kantornya, selesai. Tapi kalau ini harus tersimpan dulu dalam server, habis itu dimohonkan, dan itu ya kita bagaimanapun harus melek teknologi, jadi ya cepat atau lambat harus kita terima, begitu. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak, jelas. Terima kasih Mbak. Ya, jadi sistem ini baru 3 tahun terakhir nih Pak, ya. Artinya Betul, bahwa betul. ini juga pengaruh dari pandemi ya Pak. Artinya ketika Bisa jadi. Bisa jadi. Semua serba elektronik. Semua serba Orang mau elektronik. kuliah sekarang sudah online, tidak Iya. offline lagi. Jadi ya itu menjadi salah satu faktor yang ingin lebih efisien mungkin maksudnya. Benar-benar. Tapi ya terkadang sarana prasarana belum menunjang begitu. Oke. Nah, ini ada dosen kami juga yang bertanya, Pak Ian. Pak Ian mungkin bisa open mic, Pak? Pagi menjelang siang, Pak. Saya Ian. Selamat pagi menjelang siang, Pak. Saya tadi tertarik dengan sedikit pembahasan Pak Didit soal hak mendapatkan hak milik ya, Pak, untuk bangunan. Nah, khususnya rumah tinggal. Ada satu kasus yang saya pernah dimintai konsultasi sama beberapa teman itu, lawannya itu PT KAI, Pak. Oke. Nah, menarik sekali, rumah itu, sekompleks rumah itu, masyarakatnya sudah tinggal 4-50 tahun, 40-50. Permasalahannya, masyarakat sudah menggunakan segala macam cara, upaya hukum, bahkan putusan terakhir pengadilan itu status quo. Nggak ada yang bisa. Nah, menariknya, per 2021 kemarin, 2022,
semua masyarakat akhirnya pindah. Akhirnya, nah saya tadi fokus ke lurah. Nah, saya mau minta penjelasan sedikit dari Pak Didit, bagaimana Pak harus bisa ndak lurah itu kemudian diberikan, dia punya sanksi hukum apa kepada lurah, karena masyarakat sudah sejak tahun 2002 atau 2003, kisaran tahun 2000 sampai 2010, sudah mengajukan permohonan yang tadi Pak Didit sampaikan ke kelurahan. Tapi sampai 2021 kemarin tidak ada, lurah tidak pernah melakukan tindak lanjut terhadap permohonan tersebut. Sampai para orang tua yang mengajukan itu semua sudah meninggal, sisa anak cucu mereka di komplek itu. Akhirnya masyarakat memilih untuk mendapatkan uang ganti rugi ya Pak, setahu saya. Nah, lalu kemudian mereka masing-masing pindah dari kompleks perumahan yang sudah mereka tinggali 40 sampai 50 tahun. Mohon penjelasannya Pak Didit. Terima kasih. Pengalaman kami, Pak, mohon maaf dengan Pak Ian, Pak Ian. Oh, Pak Ian, iya. Terima kasih Pak Ian. Nanti mungkin ke depannya kita lebih banyak berdiskusi. Saya punya pengalaman lurah di satu wilayah di Mojokerto atau Sidoarjo, saya lupa, itu tidak menerbitkan surat izin atau tidak mau menerbitkan surat keterangan berkenaan dengan status tanah letter C atau SK gubernur. Nah, padahal ini akan merugikan bagi klien, dan pada kenyataannya bisa dimohonkan gugatan ke PT UN, bahkan di pengalaman kami gugatan PT UN itu sampai dengan Mahkamah Agung kita dimenangkan. Artinya dalam hal ini lurah tidak sepatutnya tidak mengeluarkan surat keterangan yang berkenaan dengan pemberian status tanah karena masih belum bersertifikat ya, biasanya adalah petok edi atau SK gubernur, itu harus memberikan surat keterangan apakah itu statusnya SK gubernur, apakah letter C, dan itu harus dikeluarkan berdasarkan buku tanah yang ada. Orang di BPN saja, buku tanah itu kalau hilang harus diterbitkan buku tanah pengganti, dan itu juga wajib diterbitkan oleh kepala kantor. Pengalaman kami sekali lagi, pernah buku tanah itu Pak Ian hilang, diterbitkan, hilang lagi Pak Ian, dan itu sebuah kenyataan realita bahwa begitu buruknya memang sistem administrasi di BPN yang kami tahu ya, ya meskipun tidak semua merata, tapi pengalaman kami bertumpuk-tumpuk selama ini akhirnya menjadikan BPN memang sebagai lembaga yang belum siap untuk melakukan perubahan ke elektronik, dan lurah pun saya menyimpan 3 stempel lurah yang disalahgunakan. Biasanya ahli warisnya ada 5 misalnya, ditulis cuma 3. Itu ada memang lurah yang seperti itu. Jadi kalau saya panggil, saya undang, saya tidak punya kemampuan memanggil, mengundang, saya tidak akan melaporkan ke yang berwajib, tapi saya undang ke kantor dan kita jelaskan konsekuensi hukumnya apabila ini terjadi. Jadi ya sama-sama memberi pembelajaran supaya tidak diulang begitu, Pak Ian. Dan memang benar Pak Ian, lurah terkadang sedikit di-pressure, dimohonkan gugatan PT UN terkait dengan hal itu ya. Apalagi itu sudah tanahnya lebih dari 40 tahun. Nah, apalagi kita mengenal istilah tanah absente. Tanah absente saja apabila 25 tahun tidak ditinggali, dia bisa mengajukan permohonan sebagai hak atas tanah yang bersangkutan. Apalagi ini ya karena kembali lagi ke BUMN, akhirnya BUMN pun juga tidak serta-merta terhapus dari sistem kenegaraan karena hubungannya sama pihak kejaksaan biasanya. Nah, pengalaman kami ada pembebasan bersebelahan sama KAI, ya akhirnya kita juga harus sesuaikan dengan buku tanah. KAI menjadi susut Pak Ian, tanahnya sempat ada protes, tapi ya buku tanah sekali lagi hal yang paling penting di tingkat dasar kelurahan supaya tidak salah melangkah. Kira-kira begitu Pak Ian. Mungkin saya tambahkan sedikit sebelum lanjut ke buku. Jadi yang makin bikin pusing itu Pak, ketika PT KAI sendiri tidak bisa membuktikan, tidak bisa membuktikan kepemilikan bangunan-bangunan, benar Pak, masyarakat
akhirnya karena keduanya tidak punya ini, masyarakat klaim kalau 40 sampai 50 tahun kami sudah ada di sini. Nah, Iya, saya yang hanya sekedar tahu hukum perdata, oh bangunan kalau sudah ditinggali 40 sampai berapa puluh tahun kan sudah bisa diklaim ya Pak. betul, Oke, betul sekali. baik Betul Pak, sekali, terima Bapak. kasih. Terima kasih, Pak Ian. Oke, begitu mungkin akhirnya menganggap bahwa ya ini tanah ini milik Gusti Allah kan gitu ya Pak ya. Akhirnya semua milik Tuhan begitu. Mungkin ada pertanyaan lagi dari kawan-kawan mahasiswa dan yang lainnya, mungkin ada tambahan Bu Nani, mungkin mau menambahkan pertanyaan Bu Nani sebelum kita tutup. Boleh, Pak, ini agak berkaitan sedikit dengan keluar sedikit, tapi masih terkait dengan hak tanggungan. Nah, bagaimana kalau sebuah rumah cagar budaya ataukah hasil peninggalan Hendom Belanda itu dijadikan jaminan, apakah bank tetap mau terima, Pak? Iya, saya jawab iya, Bu. Tetap mau terima. Saya pengalaman klien kami di Pandegiling, Bu. Pandegiling itu adalah kawasan cagar budaya. Tetapi untuk mengurus cagar budaya itu supaya bukan keluar dari zona budaya. Jadi bunyi keputusan wali kotanya begini, bahwa tanah tersebut adalah tanah yang berada di sekitar kawasan cagar budaya. Jadi hanya untuk mengubah saja dari kawasan cagar budaya ke kawasan sekitar cagar budaya, itu yang pertama. Yang kedua, dirubah gambarnya. Yang gambarnya tadi itu sebuah rumah tinggal, sebuah bangunan harus dalam bentuk rumah tinggal. Tidak boleh untuk ruko atau toko atau gudang, tapi rumah tinggal. Dan itu baru bisa diterbitkan izinnya, dan itu langsung oleh klien kami dimohonkan ke salah satu bank. Dan bisa, Bu. Bisa. Nah, Cagar budaya apalagi bisa. kalau seperti di Gedung Sari ada tempat jual mie, itu rumahnya itu rumah kuno, Pak. Jadi jadikan jual mie, pangsit mie ayam dan laris. Nah, itu juga dijaminkan. Berarti peruntukannya itu bagaimana itu ya modelnya, Pak? Saya mau tanya ya sungkan, tapi kalau model cagar budaya dibuat usaha jual mie terus bisa dijaminkan? Ya, saya tidak tahu apakah pemilik tanah tersebut sudah mengurus proses cagar budaya menjadi di kawasan sekitar cagar budaya, Ibu. Kalau dari pertanyaan Ibu, rasanya sih pemilik tanah tersebut masih belum mengurus ya. Karena saya contohkan di Pandegiling itu, yang di kawasan dekat dengan hotel, ada hotel itu ya, di Hotel Santika. Ada Santika. Betul, Hotel Santika. Deretan itu kawasan cagar budaya, Bu. Iya, rumah-rumah kuno, iya. Betul sekali. Nah, ternyata tidak semua diurus prosesnya. Dan klien kami pun ternyata sekian puluh tahun, baru kemarin kira-kira, itu mengurus. Jadi bank itu ternyata asal punya sertifikat, mau dia nerima. Tapi dia tidak tahu bahwa kalau itu kawasan cagar budaya, tidak bisa diproses atau tidak bisa, harusnya ya Bu, tidak bisa dimohonkan. Makanya harus dikeluarkan dulu menjadi di kawasan sekitar cagar budaya. Baru bisa itu ada suratnya. Ada surat keterangannya Bapak Wali Kota, nanti diperkuat dengan gambar blueprint. Gambar blueprint itu yang menerangkan bahwa itu harus kawasan rumah tinggal, tidak boleh kawasan ekonomis atau kawasan usaha. Gitu. Pak, blueprint itu kan kalau kita bangun rumah, modelnya rumah lah. Kalau rumah kuno gitu, blueprintnya kan sudah tidak tahu di mana, Pak. Yang gambar, blueprintnya berarti harus digambar ulang. Betul, yang gambar itu adalah orang dinas. Satu paket. Kita kalau mengerjakan gambar sendiri, sebagus apapun, Bu, nggak bakalan di-ACC sama orang dinas. Pasti ada aja yang diusahakan. Jadi biarkan satu paket pengurusan, dan itu nanti keluar blueprint gambarnya untuk rumah tinggal, baru nanti terbit menjadi kawasan di sekitar cagar budaya. Betul, Ibu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ibu.
Oke, Bu Nani. Nah, ini untuk pertanyaan penutup Pak Didit. Nah, karena juga Siap, Mbak. waktunya juga terbatas, tapi saya rasa mungkin nanti Bu Dekan bisa memfasilitasi lagi gitu ya untuk bisa Siap, kita baik, Kak. offline gitu Pak Didit ya, bisa Siap, siap. bertemu di kampus. Dengan Ya, senang hati kalau iya, offline nanti. Kak. kami juga sangat ini mengharapkan kehadirannya Pak Didit. Pertanyaan terakhir dari Odelia Kristi, mungkin bisa langsung bertanya kepada Pak Didit. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu Martika. Selamat pagi, Pak Didit. Saya Selamat Odelia pagi, Kristi. Mbak Seperti Odelia. diketahui bahwa terdapat peraturan terkait batas sepadan bibir pantai, yakni 100 meter dari bibir pantai. Apakah bisa memasang hak tanggungan pada sertifikat hak milik seseorang, perseorangan di wilayah zona pantai, seperti yang pernah terjadi di Desa Gempol Sewu dan Desa Sendang Cikucing, Kecamatan Rawasari. Kan di sana ada terdapat 9 bidang tanah di wilayah pesisir yang terbit sertifikat hak Sertifikatnya. milik. Ya, Gitu. betul. Terima kasih. Pengalaman dari Mbak Odelia sama persis dengan yang terjadi klien kami di wilayah jembatan Kaliporong yang menuju ke arah timur. Di situ adalah rawa-rawa atau akhirnya begini. Kalau susut itu bisa diukur. Kalau lagi pasang itu tanahnya hilang. Nah, seharusnya itu tidak bisa diurus, tapi pada kenyataannya itu bisa terbit sertifikat seluas 20 hektar dan baru bisa kelihatan kalau tanahnya susut, airnya surut. Dan itu realita, betul sekali. Dan itu bisa dimohonkan menjadi sebuah sertifikat. Tetapi sekali lagi secara ilmiah, secara keilmuan, seharusnya tanah itu sesuai dengan pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria adalah sesuatu yang fisiknya nyata. Apabila fisiknya tidak, artinya begini, nyata itu artinya secara fisik bisa ditinggali, bisa dilihat, bisa ditinggali, bisa dibangun, dan sebagainya, atau difungsikan. Tetapi kenyataannya itulah, dimohonkan lahan 20 hektar, akhirnya terbit sertifikat. Dan itu sertifikatnya sah orang yang menerbitkan pihak BPN dan dijaminkan. Sehingga bank pun juga mengeluh ketika dia melakukan survei, kok nggak ada objeknya pada saat pasang, tapi ya akhirnya kembali lagi karena objeknya ini sudah terbit sertifikat, dikeluarkan oleh lembaga negara yang sah, menjadi bernilai, dan itu bisa dijaminkan tentunya. Ini menjadi satu persoalan tersendiri karena Sidoarjo satu-satunya itu daerah tambak terutama, atau daerah danau rawa, itu sangat riskan, sangat rentan terbit sertifikat, tetapi apabila pasang, patok-patoknya bisa hilang. Tidak tahu batas-batasnya. Hanya mendasarkan pada luasan yang ada di sertifikat. Dan ini memang menjadi problema tersendiri, tapi pada kenyataannya saya jawab bisa. Karena kenyataan memang ada. Begitu. Demikian, Mbak. Begitu, Odelia. Baik, terima kasih atas Terima kasih, Mbak Odelia. Cukup Ada menarik satu, ya, Bu Pak. Tika, Bu Tika. Oh, ada satu lagi. Ya, Pak, saya teringat ada rumah keluarga yang di dalamnya itu juga ada makam keluarga. Nah, itu sertifikatnya itu hak milik. Bisa ya dijaminkan. Bank kan tidak perlu tahu kok dalam tanah itu ada makam juga. Boleh. Iya, ya itulah Bu. Kadang sebenarnya sih kalau pengusaha, pengalaman kami Bu ya, itu kalau orang-orang, mohon maaf, orang-orang Madura itu baik-baik Bu. Dia itu kalau misalnya jaminkan objeknya, dia bawa 20 sertifikat Bu. Silakan pilih mana yang paling bagus. Nah itu senangnya itu mereka itu jujur. Jadi mempersilahkan perbankan di hadapan notaris untuk memilih jaminan yang terbaik buat mereka. Tentunya bagi bank itu senang-senang saja. Tapi kalau kondisi seperti yang Ibu sampaikan, memang sebenarnya tidak lazim
Karena menilai appraisal itu harusnya ya, appraisal yang independen tuh menilainya turun karena ada makam di dalamnya ya. Artinya yang dimohonkan 1 miliar ya pasti tidak akan sesuai dengan objek jumlah nominal karena ada makamnya. Tapi kalau apakah disetujui, pasti disetujui karena sertifikatnya sudah terbit, Ibu. Begitu, Ibu. Terima kasih Pak Didit. Terima kasih Ibu Nani. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Didit. Terima kasih para peserta kuliah umum pagi hari ini. Sangat luar biasa pertanyaan-pertanyaannya, bahwa ternyata di dalam praktik pertanahan gitu nih di Indonesia ini cukup banyak problematik sebenarnya ya Pak ya, yang mungkin salah satunya tidak sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat dan sebagainya gitu. Termasuk ada sistem elektronik ini di mana memang seperti yang tadi disampaikan ternyata masih banyak kendala-kendala yang seharusnya memang dipersiapkan dulu bagaimana sistemnya, bagaimana SDM-nya yang akan mengoperasionalkan, termasuk pendanaan ini yang cukup faktor-faktor yang perlu diperhatikan sebelum kita memulai semuanya berbasis pada elektronik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kuliah umum pagi hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurang berkenan dari Pak Didit. Saya mengucapkan terima kasih sudah berkenan hadir, memberi ilmu, berbagi ilmu kepada kita, dan juga terima kasih kepada semua peserta. Selanjutnya saya serahkan kepada panitia. Terima kasih Ibu Ika, terima kasih Ibu Nani. Terima kasih semua. Yang diingat Bu Nani aja ya Pak ya. Iya, terima kasih Bu. Soalnya namanya sama dengan anaknya beliau. Oh iya. Terima kasih Bu Retno, rekan-rekan sivitas Fakultas Hukum dari UKDC. Terima kasih sekali lagi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada moderator yang telah memandu kegiatan kuliah umum pada hari ini. Dan tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih atas pemaparan dari Bapak Didit Aditya Hermawanto, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan pada pagi hari ini. Selanjutnya, kami akan menyerahkan sertifikat secara virtual kepada Bapak Didit Aditya Hermawanto selaku pemateri pada pagi hari ini, yang akan diberikan oleh Ibu Retno selaku Dekan Universitas Katolik Dharma Cendika. Kepada Ibu Retno, kami persilakan. Pak Didit, kalau virtual berarti harus ke sini ya Pak Didit. Oke, baik. Saya untuk sertifikat yang pertama untuk Bu Martika ya. Bu Martika di mana ya Pak Didit ya gambarnya ya. Nah, ini dia ilmunya ya ke kami. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk semua yang telah diberikan kepada kami, waktu, ilmu, dan lain sebagainya yang diberikan kepada kami, kesempatan juga. Semoga nanti ada, kalau offline ini bisa lama sekali loh teman-teman bertanya, karena online saja tidak berhenti pertanyaan kalau tidak dihentikan oleh Bu Tika. Baik Pak Didit, terima kasih banyak Pak Didit untuk Terima kasih Bu Retno. waktu dan semua yang Terima kasih kembali. sudah diberikan ke kami. Terima kasih. Baiklah. Buat Bu Tika tadi, mana? Nah ini. Moderator tadi ada ininya sertifikatnya. Nah, ya tapi tadi kan
belum saya serahkan ke Bu Tika. Walaupun nanti ketemu di ruangan ya Bu Tika. Mohon izin Bu Retno, Bu Ika, dan segenap Saya sini kami mohon pamit untuk dulu. siap. Terima Oh kasih iya, sekali siap, lagi Pak. undangan Siap, yang Pak. diberikan. Terima kasih banyak. Terima kasih sertifikatnya. Wah, Terima luar kasih biasa banyak, sekali Pak. ini. Sampai bertemu kembali, Bu. Terima kasih, Ya. Pak. Nanti saya bawakan Pak kalau bertemu Pak. Siap, terima kasih kembali. Terima kasih Pak Didit. Baik. Terima kasih juga Bu Tika yang sudah pergi untuk menjadi moderator hari ini, untuk memandu tanya jawab juga. Sepertinya juga hari ini sangat luar biasa pertanyaannya Bu Tika. Terima kasih banyak Bu Tika. Baiklah, tak terasa kita hampir sampai di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber, moderator, serta seluruh peserta kuliah umum atas kehadiran dan partisipasinya. Untuk mengabadikan momen kali ini, kita akan mengambil beberapa foto. Untuk yang bertugas, kami persilakan. Mungkin untuk seluruh peserta diharapkan untuk on-cam. Baiklah, 1, 2, 3. Selanjutnya, 1, 2, 3. Baik. Sebelum mengakhiri kegiatan kuliah umum pada hari ini, mari bersama-sama kita tutup dengan doa yang akan saya pimpin secara Kristen. Yang lain dapat menyesuaikan dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini, sehingga kegiatan kuliah umum ini dapat berjalan sesuai dengan rencana. Semoga materi yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi kami semua di masa yang akan datang. Amin. Hadirin yang berbahagia, demikianlah kegiatan kuliah umum hari ini dengan tema tinjauan yuridis dalam proses pendirian bangunan dan hak tanggungan atas bangunan. Semoga dapat memberikan manfaat dan informasi lebih untuk kita semua. Mewakili seluruh panitia yang bertugas, kami mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan selama acara berlangsung. Sampai jumpa di lain hari, dan salam sehat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat pagi Ibu. Untuk para peserta, diharapkan untuk tidak lupa mengisi presensi agar bisa mendapatkan sertifikat.